Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Jirlia Wardayani dengan NIM 2021 1888018. Saya dari kelompok 6. Di sini saya akan menjawab soal nomor 1. Ini tentang teknologi cloning. Yang pertama, jelaskan proses terjadinya pembuahan sampai menjadi janin dalam teknologi cloning. Cloning dalam bidang genetika merupakan replikasi segmen DNA tanpa melalui proses seksual. Dengan demikian, secara sederhana dapat disebutkan bahwa bayi klon dibuat dengan mempersiapkan sel telur yang sudah dibuahi intinya, kemudian digabungkan dengan sel donor yang merupakan sel dewasa dari suatu organ tubuh. Nah, hasil gabungan tersebut kemudian ditanamkan ke dalam rahim dan dibiarkan berkembang dalam rahim sampai dia lahir. Secara teoritis, prosedur dan mekanisme cloning terhadap makhluk hidup setidaknya harus melalui 4 tahap. Nah, 4 tahap ini, yang pertama ada isolasi fragmen DNA, yang kedua ada penyisipan fragmen DNA ke dalam vektor, yang ketiga transformasi, yang keempat seleksi hasil cloning. Nah, dalam tahap tataran aplikasi, rentetan proses cloning dapat dilakukan dengan mengikuti beberapa langkah yang konkret sebagai berikut. Yang pertama, membersihkan sel stem. Sel sperma itu apa? Yaitu suatu sel awal yang akan tumbuh menjadi berbagai sel tubuh gitu. Diambil dari makhluk hidup yang hendak dikloning gitu. Nah, sel sperma ini diambil inti selnya. Jadi inti sel sperma yang diambil ini adalah inti sel yang memang mengandung informasi genetik gitu. Kemudian dipisahkan dari sel. Kemudian kita siapkan telur. Nah, inti sel dari sel sperm tadi diimplementasikan ke sel telur. Nah, sel telur ini dipicu supaya terjadi pembuahan gitu. Jadi sel embrio itu membelah, mulai memisahkan diri dan siap diimplementasikan ke dalam rahim. Nah, embrio kemudian tumbuh dalam rahim menjadi janin dengan kode genetik persis sama dengan sel sperm donor gitu. Kemudian sekarang kita masuk ke bagaimana alasan pihak yang membolehkan cloning pada manusia. Sebenarnya banyak keuntungan dan juga kerugiannya yang pasti. Yang pertama, memperbaiki kerusakan gen dan organ tubuh. Nah, untuk memperbaiki atau mengganti organ tubuh yang mengalami kerusakan, tentu saja harus didukung dengan ketersediaan organ penggantinya. Istilahnya, misalkan hati yang rusak, maka nggak mungkin kita ganti dengan ginjal, maka kita ganti hati itu dengan hati. Nggak mungkin juga ginjal yang rusak kita ganti dengan hati, gitu. Sehingga terjadi kecocokan antara organ penggantinya itu, gitu. Nah, tapi realitanya gitu ya, jarang sekali bahkan cuma hitungan jari 1-2 aja yang orang mau mendonorkan organ tubuhnya gitu. Jadi atas kendala tersebut gitu, cloning itu bisa menjadi one of option, one of solution gitu. Salah satu solusi untuk transplantasi organ tubuh yang mengalami kerusakan atau kegagalan fungsi. Yang kedua, mengobati infertilitas. Sebagai obat infertilitas gitu, cloning manusia dilakukan dengan menggunakan sel somatik dewasa yang ditanamkan ke dalam embrio sehingga dapat menciptakan kehidupan baru. Jadi pasangan itu berkesempatan untuk mendapatkan anak secara biologis gitu. Kemudian memperpanjang usia. Sesuai dengan korelasi dari poin yang pertama yaitu memperbaiki kerusakan gen dan organ tubuh sehingga berimplikasi kepada usia gitu. Jadi memperpanjang usia si penderita. Kemudian mempercepat pemulihan cedera traumatis. Jadi kalau misalkan cedera traumatis itu dapat kembali ke keadaan semula, itu kan bisa juga memperbaiki kesehatan fisik maupun psikis dari penderita atau pasien yang mengalami cedera itu. Dan juga bisa istilahnya mempersingkat waktu pemulihannya. Kemudian modifikasi genetik. Modifikasi genetik itu bisa istilahnya kayak jenis kelamin, warna mata, terus tipe rambut gitu. Itu bisa dipilih istilahnya. Gitu. Yang ketiga, jelaskan alasan pihak yang mengharapkan cloning pada manusia. Gitu. Yang pertama ada jadi Al-Quran itu membagi proses penciptaan manusia ke dalam 4 kategori. Yang pertama ada penciptaan manusia tanpa ayah dan ibu, penciptaan manusia dari seorang ayah tanpa ibu, penciptaan manusia dari seorang ibu tanpa ayah, dan penciptaan manusia biasa melalui perkawinan sepasang suami istri.
Jadi untuk penciptaan manusia tanpa ayah dan ibu itu apa ya? Menurut Abdul Qadim Jalub dalam bukunya Allah Al Hayah wa Al Maut itu mengharamkan cloning terhadap manusia. Kenapa? Yang pertama, anak-anak itu produk cloning dihasilkan melalui cara yang tidak alami. Kenapa kok bisa tidak alami? Karena kan tadi yang saya jelaskan di pertama itu ada percampuran antara sel sperma dan sel telur. Padahal telah ditetapkan ya oleh syariat sebagai sunatullah menghasilkan anak-anak dan turunannya. Itu ada di surat Al-Qiyamah ayat 37 sampai 38. Alam yakunu nutfatan min manin yumna. Bukankah dia mulanya hanya tetes mani yang ditumpahkan ke dalam rahim? Tsumma kana nutfatan fasawwa. Kemudian mani itu menjadi sesuatu yang melekat, lalu Allah menciptakannya dan menyempurnakannya. Yang kedua, penciptaan manusia dari seorang ayah tanpa ibu. Anak produk cloning tidak akan mempunyai ibu sebab rahim perempuan yang menjadi tempat pemindahan sel telur itu hanya sebagai mediator gitu. Padahal di surat Al-Hujurat ayat 13 itu berbunyi ya ayuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa unsha wa ja'alnakum su'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum innaka alimun khabirun innallaha alimun khabirun. Wahai manusia, sungguh kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Kemudian kami jadikan kamu bangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kami saling. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sungguh Allah mengetahui dan Allah mengetahui. Ketiga, kalau ini manusia akan menghasilkan nasab garis keturunan. Jadi Islam itu sudah sangat menganjurkan malah mewajibkan pemeliharaan nasab ini. Siapa saja yang menghubungkan nasab kepada orang yang bukan ayahnya atau seorang budak gitu, yang bertuan gitu ya, kepada selain tuannya, maka dia akan mendapat laknat dari Allah, para malaikat dan seluruh manusia. Siapa saja perempuan yang memasukkan kepada suatu kaum nasab atau seorang yang bukan dari kalangan kaum itu, maka dia tidak akan mendapat apapun dari Allah dan Allah tidak akan pernah memasukkannya ke dalam surga. Dan siapa saja laki-laki yang mengingkari anaknya sendiri, padahal dia melihat kemiripannya, maka Allah akan menutupi darinya dan Allah akan tertutup darinya dan Allah akan membeberkan perbuatannya itu di hadapan orang-orang yang terdahulu dan orang-orang kemudian, yaitu pada hari kiamat. Hadis riwayat Ad-Darimi. Kemudian yang keempat itu adalah dalam cloning itu kan pastikan hukum tentang perkawinan, nasab, nafkah, waris, kemudian perawatan terhadap anak, hubungan mahram itu kan istilahnya biar ya nggak jelas gitu kan. Jadi cloning ini akan mencampur adukan dan menghilangkan nasab serta menyalahi fitrah yang telah diciptakan Allah untuk manusia dalam masalah kelahiran anak. Jadi ketika misalnya mau menikah dia nggak tahu mahram dia siapa, kemudian uh, kita juga selagi mengasuh kita tidak tahu intinya kayak apa ya, kita cara merawatnya sebagai gimana dan bagaimana ya hak dan kewajiban antara bapak dan anaknya. Tuh, dari saya sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Aikurnia Ramadhani dengan NIM 20211880054. Saya dari kelompok 6 AIKA. Hari ini saya akan menjawab pertanyaan UAS tentang nomor 2. Yang pertama itu apa LGBT. Jadi LGBT itu adalah singkatan dari lesbian, gay, biseksual, dan transgender. Nah, lesbian sendiri itu adalah istilah yang digunakan untuk seseorang perempuan yang juga menyukai perempuan. Nah, untuk gay sendiri ini digunakan istilah yang digunakan oleh laki-laki yang juga menyukai laki-laki. Nah, untuk biseksual sendiri adalah individu yang ketertarikan pada semua jenis. Jadi suka sama perempuan dan juga suka sama laki-laki. Nah, untuk transgender sendiri adalah sebutan untuk gender yang diubah. Jadi bisa dari laki-laki merubah menjadi perempuan dan dari perempuan menjadi laki-laki. Nah, lalu bagaimana tentang pandangan Islam tentang LGBT ini sendiri? Jadi Islam sangat-sangat tidak setuju dan sangat menentang dan mengharamkan perilaku LGBT ini, dimana
Ini sudah ada di dalam Al-Quran, surat An-Naml ayat 54 dan 55, yang mana artinya itu, dan ingatlah Lut ketika dia berkata kepada kaumnya, mengapa kamu mengerjakan perbuatan fasiah atau keji padahal kamu melihatnya, atau kekejian perbuatan maksiat itu. Mengapa kamu mendatangi laki-laki untuk memenuhi syahwatmu, bukan mendatangi perempuan? Sungguh kamu adalah kaum yang tidak mengetahui akibat dari perbuatanmu. Itu dari Quran surat An-Naml ayat 54 dan 55. Sekian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan Bapak, nama saya Amelia Rahmasari, NIM 072. Di sini saya akan menjawab pertanyaan UTS AIK nomor 3, yaitu transplantasi organ merupakan salah satu solusi mengatasi persoalan disfungsi organ pada manusia. A. Jelaskan pengertian transplantasi organ dengan segala problem dan motivasi pelakunya. Transplant itu berasal dari bahasa Inggris, yaitu kata transplantation, trans plus plantar, yang artinya menanam. Maksudnya, penanaman jaringan yang diambil dari tubuh yang sama atau dari individu lain. Dalam bahasa Arab, transplantasi juga dikenal dengan na'lu al-a'da atau dan na'lu al-'ada zira'a al-'ada ialah mentransfer jaringan dari bagian satu ke bagian yang lain. Dan organ atau jaringan yang diambil dari badan atau ditanam ke daerah lain pada badan yang sama atau individu lainnya. Adapun di dunia kedokteran, organ yang dipindahkan disebut dengan graft atau transplant. Pemberi transplant dinamakan donor, penerima transplant disebut host atau resipien. Untuk soal selanjutnya, yang B, yaitu bagaimana pandangan hukum Islam tentang transplantasi organ pada manusia? Jelaskan disertai dengan dalilnya. Transplantasi organ itu banyak kebolehan dan ketidakbolehannya tergantung tujuan dan kemaslahatannya. Pengambilan dan transplantasi organ tubuh tanpa alasan lainnya itu dibenarkan secara syar'i yang hukumnya haram. Tidak diperbolehkan jika satu, apabila manusia yang hidup mendonorkan bagian tubuh dan organnya, maka akan menimbulkan kemudaratan terhadap dirinya sendiri. Dua, melakukan transplantasi organ sembarangan yang menyebabkan kecacatan dalam dirinya sendiri. Diperbolehkan jika satu, adanya ketentuan-ketentuan yang mendesak secara syar'i. Dua, tidak adanya kemudaratan bagi pendonor. Tiga, bukan merupakan organ vital yang mempengaruhi kehidupannya. Dan empat, yaitu tidak ada upaya medis lain untuk menyembuhkannya, kecuali dengan transplantasi. Transplantasi dengan tujuan pengobatan jika tidak dilakukan akan membahayakan jiwa pasien. Hukumnya mubah. Transplantasi organ dengan tujuan pengobatan cacat badan dimasukkan ke darurat karena sangat dihajatkan untuk tidak menimbulkan komplikasi kejiwaan yang hukumnya mubah. Beberapa pandangan hukum Islam mengenai halal haramnya transplantasi organ ini dicantumkan pada Quran surat Al-Isra ayat 70. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad karramna bani Adama wa hamalnahum fil barri wal bahri wa razaqnahum minat thayyibat. Wa faddalnahum ala katsirin mimman khalaqna tafdila. Shadaqallahul adzim. Yang artinya, dan sungguh kami telah memuliakan anak cucu Adam, dan kami angkat mereka di darat dan di laut, dan kami beri mereka rezeki dari yang baik-baik, dan kami lebihkan mereka di atas banyak makhluk yang kami ciptakan dengan kelebihan yang sempurna. Pada ayat di atas, Allah mengingatkan bahwa umat manusia akan nikmat atas karunia khusus yang Allah berikan dan dimuliakan karena berbeda dengan makhluk lainnya. Jadi kita harus menerima ketetapan yang telah diberi oleh Allah. Terima kasih atas jawaban saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Andin Zakia Hartanti dengan NIM 202118806067. Saya akan menjawab UTS AIK semester 4. Saya akan menjawab nomor 4. Sulam alis merupakan alternatif untuk mempercantik diri pada manusia dan sudah menjadi tren di kalangan anak muda saat ini. 4A. Jelaskan pengertian
dan proses sulam alis pada manusia. Sulam alis merupakan microblading atau salah satu perawatan kecantikan wajah. Sulam alis adalah melukis alis mata yang sebelumnya rambut alis yang asli dikerok. Pada prosesnya, sulam alis hanya menambahkan pigmen sampai ke permukaan kulit. Umumnya, ketahanan sulam alis memiliki jangka waktu 1 hingga 2 tahun lamanya, dan hasilnya cenderung tidak permanen atau lebih terlihat natural, alias semi permanen. Berbeda dengan tato alis, hasil yang diberikan lebih tahan lama atau bisa menjadi permanen. 4B. Bagaimana pandangan dunia medis tentang sulam alis dan bagaimana pandangan Islam? 4B. Dari pandangan dunia medis, menurut Dr. Jonathan R. Superior, spesialis kulit dan kelamin, sulam alis tidak direkomendasikan karena beberapa efek sulam alis yang bisa menimbulkan infeksi, alergi, nyeri, serta beberapa penyakit menular. Efek tersebut biasanya timbul karena alergi, peralatan yang tidak steril, serta bukan dilakukan oleh tenaga ahli. Dari pandangan Islam, menurut para ulama, mencukur alis bila tanpa kepentingan yang dibenarkan syariah, hukumnya dilarang. Bila alis diganti dengan tato yang bersifat permanen, maka jelas menjadi haram. Sebab pembuatan tato dilakukan dengan menusuk-nusukkan jarum ke bagian tubuh yang akan dibuat alis, lalu dimasukkan tinta yang nantinya bisa melukai diri sendiri. Allah telah melarang kita melakukan perbuatan yang akan mencelakakan diri sendiri, seperti yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Quran Surah Al-Baqarah ayat 195. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anfiqu fi sabilillahi wa la tulqu bi aydikum ila tahlukah wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin. Yang artinya, berinfaklah di jalan Allah, janganlah jerumuskan dirimu ke dalam kebinasaan, dan berbuat baiklah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menciptakan alis, seperti yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Quran Surah At-Tin ayat 4. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Yang artinya, sesungguhnya kami benar-benar telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Kepentingan yang dibolehkan dalam syariah, misalnya untuk pengobatan yang dimaksud, misal terdapat penyakit seperti tumor di bagian alis, lalu untuk mengobatinya dengan melakukan mencukur habis alis tersebut. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.